Alia mengantar Zahra hingga ke depan pintu. Di genggaman perempuan berjilbab itu tergantung satu paper bag berisi gamis dan kerudung. "Makasih ya Zahra atas kunjungannya." Zahra tersenyum. Ia melirik sejenak sosok pria yang ada di dalam butik, dan tatapan laki-laki itu menyasar hingga ke arah dirinya dan Alia. "Sama-sama Alia. Kapan-kapan kita jalan bareng ya? Kangen nonton film bareng sama kamu." Zahra menggenggam kedua tangan Alia. "Siap, aku juga kangen jalan bareng kamu." "Ya udah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Alia masuk kembali ke dalam. Revan yang tengah melihat-lihat sepatu dan tas koleksi terbaru butik, seketika menoleh Alia yang berjalan ke arahnya. "Gimana? Kamu suka nggak model sepatu dan tasnya?" tanya Alia. Revan mengangguk. "Suka banget. Ini modelnya anak muda banget, tapi juga ada sisi elegannya. Jadi meski dipakai oleh mama muda atau ibu-ibu senior sekalipun, ini masih sangat pantas." Alia tersenyum sumringah. "Alhamdulillah kalau kamu cocok sama modelnya." "Oh ya Alia." Revan menimbang-nimbang sejenak. Apa tak apa jika menanyakan hal ini. Dia hanya penasaran dengan Zahra. Wajahnya bisa begitu mirip dengan mantan tunangannya. "Iya Revan, ada apa?" Alia memicingkan matanya. Zahra itu emang asli Purwokerto." Alia bisa membaca ada rasa ingin tahu yang begitu besar di wajah Revan. "Setauku Zahra dari kecil sudah di Purwokerto. Kalau lahirnya di Bandung. Ibunya kan asli Bandung. Ayahnya asli sini. Kenapa emangnya?" Revan segera menggeleng. "Enggak, cuma aku pernah mengenal seseorang yang wajahnya mirip banget sama Zahra." Revan sedikit gelagapan. Alia manggut-manggut dan tersenyum. "Oh, kayaknya kamu penasaran." Alia tersenyum meledek. Wajah Revan sedikit memerah. "Dia itu mirip banget sama mantan tunanganku, Lea. Aku gak berani untuk mendekati perempuan dalam waktu dekat ini. Aku pernah gagal menikah. Aku juga pernah patah hati. Jatuh cinta pada perempuan yang akhirnya memilih menikah dengan laki-laki lain." Kata-kata itu meluncur tegas. Ungkapan perasaan dari bilik hatinya yang terdalam. Alia membisu. Ia sangat mengerti bahwa penuturan Revan barusan ditujukan untuknya. Ia tak tahu harus berkata apa. "Oh ya, aku mau lihat-lihat gamis dulu ya." Revan tersenyum tipis, lalu melangkah menuju deretan gamis. Alia mengamati langkah Revan sekilas, lalu memperhatikan salah seorang pengunjung yang tengah memilih-milih gamis. Rancangannya bagus, cantik, bahannya juga adem. Saya sudah 3 kali beli gamis di sini. Kalau boleh tahu ownernya siapa ya? Katanya dia yang merancang. Jadi penasaran. Seorang ibu parubaya bertanya pada salah satu karyawati. "Iya, ini gamis hasil rancangan owner butik ini. Ownernya ada di sana." Salah seorang karyawati menunjuk Alia. Alia tersenyum dan mengangguk pada pelanggan tersebut. Sang pelanggan mendekat ke arah Alia dan menatapnya takjub. "Ini owner dan desainernya. Masya Allah, cantik banget. Pantas saja baju rancangannya bagus-bagus. Yang merancang cantik begini." Ibu tersebut menatap Alia penuh kekaguman. Ibu bisa aja. Mudah-mudahan ibu suka sama rancangan saya." Alia mengurai senyum manisnya. "Saya suka banget. Sudah 3 kali saya beli baju di sini." "Ngomong-ngomong, Mbak masih single atau sudah menikah?" Ibu tersebut tanpa sungkan bertanya hal privasi, berharap status Alia masih single, agar nanti bisa dikenalkan dengan anaknya. "Saya sudah menikah, Bu." Ada kekecewaan yang tergambar di wajah ibu itu. Pupus sudah untuk memiliki menantu yang cantik dan berbakat seperti Alia. Wah, pasti suami Mbak bahagia banget ya. Punya istri yang berbakat, cantik, solihah pula. Masya Allah, benar-benar istri idaman. Alia tak membalas apapun, hanya senyum yang ia lukiskan. Tak hanya Zahra yang salah paham akan penampilan barunya, tapi juga salah satu pelanggan butiknya. "Nanti kalau saya arisan,
Saya mau bilang ke teman-teman kalau butik Alia ini ownernya cantik, soleha, berjilbab, dan ramah banget. Ibu tersebut tersenyum sekali lagi. Ibu, saya sedang belajar untuk menjadi soleha. Saya punya banyak kekurangan, tukas Alia. Semua orang punya kekurangan, semua orang harus belajar, tapi tidak semua orang punya kerendahan hati seperti kamu. Timpal ibu tersebut. Ya sudah, saya mau pilih-pilih kerudung dulu ya. Ibu tersebut berjalan menuju deretan kerudung. Silakan Bu, banyak koleksi terbaru, balas Alia ramah. Revan yang sedari tadi mendengar percakapan Alia dan ibu parubaya tersebut berjalan mendekat ke arah Alia. Apa yang dikatakan ibu itu memang benar. Kamu seperti paket lengkap, berbakat, cantik fisik maupun hati dan ramah. Revan menyunggingkan senyum lalu berlalu dari hadapan Alia dan kembali memilih sepatu. Alia mematung, ia menyadari. Hingga detik ini, Revan tak henti mengaguminya. Ia berharap Revan akan menemukan perempuan lain. Mungkin ia bisa memulai menyarankan Revan untuk mengenal Zahra lebih dekat. Alia pikir mereka bisa cocok satu sama lain. Hujan mengguyur dengan derasnya. Aroma petrikor menguar, semakin menonjolkan kekhasannya. Saha mengendari mobil dengan hati-hati, karena jalanan yang menjadi lebih licin dibanding saat belum hujan. Hari ini ia pulang lebih sore, karena ada rapat dadakan untuk membahas lomba karya ilmiah mahasiswa. Di saat yang sama, Alia juga memberitahunya akan pulang telat. Ia melihat sosok yang tak asing mematung di depan toko buku. Saha menepi dan menghentikan mobilnya. Diturunkannya kaca jendela mobil dan ia menatap gadis itu yang tampak terkejut setelah melihat wajah sang dosen pembimbingnya. Lira, sedang apa di sini? Tanya Saha yang masih duduk di dalam mobil. Saya mau pulang ke kos, tapi keburu hujan. Jadi saya berteduh di sini. Sekalian tadi beli pulpen. Suara Lira terdengar sedikit terbata. Saha tak tega juga membiarkan gadis itu berdiri lama menunggu hujan terang. Ia membuka pintu mobil, lalu mengambil payung yang selalu ia bawa dalam mobilnya. Entah hujan maupun terang, ia turun dari mobil dengan bernaung di bawah payung. Lira terkesiap melihat langkah sang dosen menghampirinya. Saya antar pulang, ucap Saha. Lira merasa tak enak hati. Gak usah repot-repot Pak, saya bisa pulang sendiri. Sebentar lagi hujan mungkin akan reda. Saha tersenyum tipis. Tidak merepotkan kok, sepertinya hujan akan lama. Lira masih ragu, rasanya sangat sungkan. Ayo Lira, kamu ingin cepat sampai kos kan? Ini sudah mau maghrib. Lira mengangguk. Baik Pak. Saha memayungi Lira dan berjalan beriringan ke arah mobil. Laki-laki itu membukakan pintu mobil dan mempersilahkan gadis itu untuk masuk. Setelah itu, ia masuk dari arah yang satunya. Saha melirik Lira yang tampak gugup, grogi, bahkan gadis itu merasakan debaran yang begitu kuat, tanpa mampu ia cegah. Saha menanyakan alamat kos Lira, lalu melajukannya menuju alamat yang dimaksud. Sepanjang perjalanan, keduanya lebih banyak diam. Atmosfer canggung semakin kentara. Hujan yang semakin deras menjadi backsound yang seakan menunggu pemain utama untuk berdialog. Alam pun bosan menunggu. Hingga akhirnya, bunyi ponsel Lira membuyarkan kebekuan itu. Lira mengernyit saat membaca pesan dari laki-laki bernama Respati. Duda 35 tahun yang dijodohkan dengannya. Pria itu semakin berani menghubunginya sejak ibunya dan orang tua Respati sepakat untuk menjodohkan keduanya. Ia baca pesan itu. Lira, lagi apa? Skripsinya gimana? Kata ibu kamu kemarin sempat dirombak total ya? Besok insya Allah berangkat ke Purwokerto. Mau silaturahim ke rumah Pak Le. Saya ingin bertemu kamu sekalian. Lira tersentak. Ia enggan membalas pesan itu. Setiap Respati menghubunginya, entah menelpon atau mengirim pesan WhatsApp, Lira jarang membalasnya. Saha melirik mahasiswi bimbingannya yang membatu sementara pandangannya menyapu layar ponsel. Ada apa, Rah? Lira terkesiap. Ia menoleh sang dosen dengan raut wajah yang terlihat gugup. Ini ada WhatsApp. Lira memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Kok malah kayak bingung gitu?
Lira mengurai senyum tipis. Haruskah ia menceritakannya? Saya dapat pesan dari Mas Respati, laki-laki yang dijodohkan dengan saya. Saya malas membalasnya. Saha terdiam. Ia melihat ada penjual wedang rondi di tepi jalan. Tiba-tiba tercetus keinginan untuk membeli wedang rondi itu untuk buka puasa. Apalagi situasi sangat mendukung. Hujan dan dingin. Saha menepikan mobilnya dan berhenti di depan penjual wedang ronde yang berteduh di bawah atap warung kecilnya. Kita mampir beli wedang ronde dulu ya, untuk buka puasa. Saya ingin minum yang hangat-hangat. Saha mengurai senyumnya. Lira ingin menolak, tapi Pak dosen sudah membuka pintu mobil dan mengembangkan payung. Ia membuka pintu mobil sebelahnya dan meminta Lira untuk keluar. Lira merasa sungkan saat Saha memayunginya dan mengarahkannya untuk berjalan menuju warung kecil itu. Keduanya duduk saling berhadapan. Saha memesan 2 wedang rondi dan seporsi pisang goreng. Lira semakin tak enak hati. Ini pertama kalinya sang dosen pembimbing mengajaknya naik ke mobilnya dan buka bersama. Kenapa kamu gak membalas pesannya, Ra? Saya rasa kalau dia laki-laki yang baik, kamu bisa mempertimbangkan untuk menerimanya. Pertanyaan Saha begitu sulit untuk Lira jawab. Saya tidak mencintainya. Selisih umur kami 13 tahun. Saya tak yakin mampu mengimbangi pola pikirnya. Apalagi beliau juga memiliki 2 anak. Rasanya berat untuk saya menerima. Pemilik warung menyajikan 2 porsi wedang rondi dan sepiring pisang goreng. Azan berkumandang. Keduanya mengucap hamdalah. Alea sebelumnya memberitahu bahwa dia akan pulang telat. Karena itu Saha memutuskan buka puasa di luar dengan makan yang ringan-ringan terlebih dahulu. Hangatnya wedang ronde sedikit bisa menetralkan dingin yang menyergap. Ayah saya dan mama tiri saya juga berselisih 13 tahun. Awalnya memang butuh adaptasi, termasuk saat mama beradaptasi untuk menghadapi saya yang waktu itu belum bisa menerima kehadirannya sebagai ibu tiri saya. Alhamdulillah perlahan saya bisa menerimanya. Dan pernikahan mereka masih harmonis sampai sekarang. Lira tertegun mendengar ucapan sang dosen. Tentu semua orang tidak bisa disamakan meski menghadapi permasalahan serupa. Jadi Bapak menginginkan saya untuk menerima perjodohan itu. Cinta tidak semudah itu dibangun, Pak. Mungkin orang pikir cinta akan hadir karena terbiasa. Tapi saya nggak yakin. Laki-laki itu sama sekali bukan tipe saya. Lira sedikit mengerucutkan bibirnya. Ada rasa tak suka. Hampir menjelma menjadi kebencian setiap teringat akan laki-laki itu. Memangnya dia orangnya seperti apa? Tipe kamu yang bagaimana? Terkadang cinta itu tak mengenal kriteria. Tangan Lira yang tengah memegang sendok dan mengaduk-ngaduk wedang rondi di hadapannya seketika berhenti bergerak. Matanya menatap sang dosen tajam. Bagaimana ia menjelaskan bahwa karakter laki-laki idamannya saat ini tengah duduk berhadapan dengannya. Tipe saya yang mengayomi, bijak, tapi jarak umurnya tidak begitu jauh. Saya suka laki-laki yang cerdas, soleh, dan bisa membimbing. Secara fisik, tak perlu terlalu tampan. Asal senyumnya manis, wajah Lira seketika berbinar. Sedang Mas Respati itu, iya sih, dia sudah matang secara umur, dewasa dan perhatian. Tapi saya nggak nyaman dengan sikapnya. Sepertinya dia terlalu saklek, disiplin, gak bisa memahami apa yang disuka anak muda. Secara fisik, tampang dia gahar banget, Pak. Mirip karakter antagonis di sinetron-sinetron. Gak menarik di mata saya. Cuma badannya yang tinggi besar aja yang lumayan bagus dari tampilan fisiknya. Satu lagi, dia punya brewok. Ih, saya paling gak suka lihat cowok brewokan. Lira seakan lupa. Saat ini yang tengah mendengarkannya adalah dosen pembimbingnya. Ia seperti tengah berbicara dengan temannya. Saha tertawa pendek. Ia suka cara Lira bercerita. Terlihat sisi kelucuannya. Dia lebih suka melihat mahasiswinya ceria seperti ini dibanding murung seperti yang sudah-sudah. Kata orang, brewok itu seksi, Rah. Jadi saya rasa gak masalah kalau kamu mencoba untuk mengenal Mas Respati. Ucap Saha. Ia menyeruput 1 sendok wedang rondi. Lira tertawa. Beda selera, Pak. Kalau yang suka cowok berewokan,
Mungkin akan mengatakan seksi. Kalau yang gak suka ya risih aja liatnya. Yang penting dia baik kan? Dia mau membantu biaya pengobatan ibumu dan biaya hidupmu di sini. Lira menghembuskan nafas. Dia baik ada maunya, karena ingin menikah sama saya. Saha menggeleng dan tersenyum. Sholat istihoro saja dan minta petunjuk. Kalau sekarang kamu merasa ingin fokus di skripsi dulu dan tak mau dipusingkan dengan perjodohan, ya sudah jangan mikirin perjodohan dulu. Saha melirik Lira yang termenung menatapnya. Lira menunduk dan fokus pada semangkok wedang ronde di hadapannya. Rasanya kikuk ditatap sang dosen sedang ia pun tengah mencuri pandang ke arah dosen tersebut. Iya pak, saya mau fokus di skripsi dulu. Keduanya kembali larut menikmati makanan dan minuman yang ada di depan mereka. Saha hanya ingin menghibur gadis itu sampai sang gadis mendapatkan semangatnya kembali. Ia tak punya niat lebih, namun berbeda bagi Lira. Ia anggap perhatian Saha spesial untuknya. Dia yang sudah terlanjur mengagumi sang dosen tak bisa berkelit, bahwa rasa kagum itu perlahan mendekati ambang batas untuk bisa dikatakan sebatas kagum saja. Ya, panah cinta telah melesak, tepat mengenai hatinya. Saha tiba di rumah saat hujan mulai mereda. Sebelumnya ia mampir ke masjid untuk sholat maghrib. Ia melirik mobil Alea yang sudah terparkir di garasi. Alea sudah pulang. Binar cerah mata laki-laki itu semakin terlihat nyata. Senyum melengkung di bibirnya. Ia pikir Alea tak akan tiba di rumah lebih awal. Ia bersemangat melangkah ke pintu dan mengucap salam. Alea yang tengah memasak sop ayam menjawab salam dengan lebih bersemangat. Ia sudah menantikan suaminya pulang sedari awal tiba di rumah. Sayang, kamu udah pulang. Katanya hari ini pulang telat. Saha meletakkan tas kerjanya di ruang tengah, lalu melangkah ke dapur. Alea yang tengah mengaduk-ngaduk sop ayam, mematikan kompor. Sopnya sudah matang. Iya, aku sengaja pulang lebih awal, biar bisa masak buat kamu. Kamu udah makan berat belum? Saha mencium aroma sop yang menggelitik indera penciumannya. Aku baru makan ringan aja di jalan. Wangi banget masakannya. Kamu masak apa? Saha memeluk pinggang istrinya seraya menatap penuh cinta. Alea mengalungkan tangannya di leher Saha. Ia pun menatap suaminya dengan tatapan penuh kekaguman. Masak sop ayam. Habis ini kamu mandi. Nanti kita makan sopnya bareng-bareng. Oh ya, udah sholat kan? Saha menyatukan keningnya dan kening Alea. Iya, udah tadi. Pingin ciuman sama kamu dulu. Saha merajuk manja. Tanpa Alea siap, laki-laki itu telah melumat bibir istrinya dengan rakus. Suara kecapan menggema di seantero ruang. Saha mengangkat tubuh Alea dengan tidak melepas ciumannya. Ia mendudukkan Alea di meja dapur. Keduanya masih berciuman seakan lupa pada gemericik hujan yang seakan mengingatkan mereka bahwa hari belum malam. Keduanya melepas ciuman dan saling menatap dengan senyum yang tak lepas. I love you, ucap Saha. I love you too, balas Alea. Aku mandi dulu ya, habis itu makan bareng, ujar Saha lagi. Siap bos, sahut Alea setengah tertawa. Saha melangkah menuju kamar, ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk ke WhatsApp dari nomor asing. Saha membaca pesan itu perlahan. Selamat sore, apa benar ini Pak Saha? Kenalkan saya Respati, calon suami Lira, mahasiswi bimbingan Bapak. Besok saya ada acara di Purwokerto. Bapak ada waktu tidak ya? Jika berkenan saya ingin mengundang makan malam. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan.